Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Buat semua pecinta sepak bola tanah air, kita akan membahas sesuatu hal yang menarik tentang bagaimana sesuatu hal yang sangat-sangat diperbincangkan hari ini tentang Piala AFF. Oke, jadi teman-teman semua yang sangat mencintai sepak bola, pertama-tama mari kita tengok kembali performa timnas Indonesia dalam pertandingan terakhir. Mereka telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan Piala AFF 2024 di depan mata, ada banyak yang dibicarakan di media sosial, ada pro dan ada kontra. Mari kita telaah sedikit lebih dalam hal ini. Banyak diskusi di media sosial mengenai harapan dan ekspektasi terhadap timnas Indonesia dalam Piala AFF. Ada yang pro, ingin Indonesia menjadi juara, tapi ada juga yang kontra. Yang kontranya seperti ini, menganggap turnamen ini bukan prioritas karena Indonesia telah mencapai level Asia. Menurut saya, Piala AFF memang penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain muda, tapi bukan prioritas untuk menjadi juara. Kalian tandai ini ya. Jadi menurut saya secara pribadi, tanggapan saya, Piala AFF itu memang penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain muda, tapi bukan prioritas untuk menjadi juara. Kita harus fokus pada kualifikasi Piala Dunia. Sekarang mari kita analisis skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Siapa saja pemain-pemain kunci yang bisa membawa kita meraih kesuksesan? Penting untuk mengingat bahwa kehadiran striker yang handal akan sangat menentukan. Kita perlu predator di depan yang bisa menciptakan peluang dan mencetak gol. Dalam turnamen sekelas Piala AFF, kunci kesuksesan adalah konsistensi dan kekuatan mental. Timnas Indonesia perlu mengelola tekanan dengan baik dan tetap fokus pada strategi permainan yang telah dipersiapkan oleh Coach Sintayong. Benar sekali, kesuksesan timnas Indonesia di Piala AFF tidak hanya bergantung pada kualitas pemain, tetapi juga pada faktor mental dan taktis. Sekarang mari kita lihat lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam grup Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Dalam pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dari lawan-lawan grupnya. Namun, dengan persiapan yang matang, kita optimis bisa meraih hasil yang baik. Juga bisa melihat bahwa begitu banyak timnas-timnas Asia yang berusaha untuk menghindari timnas Indonesia, karena dalam pandangan mereka timnas Indonesia ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akan tetapi kita tidak boleh meremehkan lawan siapapun lawan kita. Setiap pertandingan akan menjadi ujian bagi timnas Indonesia. Selain itu, Piala AFF juga menjadi platform yang bagus untuk pengembangan pemain muda. Mungkin saja ada talenta baru yang akan muncul dan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa depan. Supaya kita juga tidak terlalu sibuk mencari pemain-pemain yang berprestasi, kita juga bisa mendapatkan bibit-bibit muda yang menjadi aset untuk timnas kita di masa depan. Salah satunya kita bisa melihat bahwa ada Egy Maulana Fikri, ada Marcelino Ferdinand yang akhirnya timbul menjadi pemain-pemain hebat masa depan. Kami melihat Piala AFF sebagai kesempatan untuk melihat potensi pemain muda dalam tekanan kompetisi yang tinggi, kata Coach Sintayong. Ini adalah langkah penting dalam pembangunan masa depan sepak bola Indonesia. Pembangunan masa depan sepak bola Indonesia memang penting, dan Piala AFF dapat menjadi batu loncatan untuk mencapai hal itu. Terakhir, mari kita bicarakan sedikit tentang harapan supporter. Tentu kita semua ingin timnas Indonesia meraih sukses di Piala AFF, tapi kita juga harusnya realistis. Supporter adalah kekuatan di balik timnas Indonesia, dan dukungan mereka sangat penting. Namun teman-teman, kita juga harus memberikan dukungan yang realistis dan tidak terlalu membebani kepada para pemain. Stop
hate speech, stop bulian kepada para pemain yang akhirnya akan menjatuhkan mental mereka dan mengganggu konsentrasi mereka. Jadi kita harus menjadi supporter atau pendukung mereka yang realistis. Jadi mari kita bersama-sama mendukung timnas Indonesia dengan penuh semangat, tapi juga dengan pemikiran yang rasional. Sampai di situ dulu pembahasan kita tentang bagaimana Piala AFF yang menjadi perbincangan di media sosial. Ada pro dan kontra. Ada yang menganggap kita harus meraih kemenangan di laga Piala AFF, tapi ada juga yang kontra yang mengatakan itu tidak penting, fokus saja kepada Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Tapi menurut saya secara pribadi, Piala AFF adalah batu loncatan untuk melatih mental dan memberikan banyak pengalaman kepada para pemain muda. Akan tetapi secara realistis kita melihat bahwa kemenangan tidak menjadi prioritas utama dalam kita meraih kemenangan dalam Piala AFF. Kita harus menunjukkan prioritas kita kepada kualifikasi Piala Dunia, karena ini adalah hal yang jauh lebih besar daripada Piala AFF. Terima kasih banyak kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk konten-konten yang menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola. Dan jika teman-teman punya saran, rekomendasi, opini, pembahasan apa yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. See you in the next. Bye guys.